Dulu ya, oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah sehatkan ya teman-teman semuanya ya. Oke ya, siap Mbak Neni. Kita doa dulu yuk. Bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak Yeyet ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys. Oke, sebentar ya. Oke, bentar ya. Oke, sudah ya. Siap Mbak Rodiah, Mbak M, Mbak GFM ya. Udah, oke, dah. Oke ya, siap ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, dah. Yuk teman-teman boleh ngobrol aja, kita tanya jawab aja ya. Kita mulai ya. Oke, siap ya. Ustazah, booking saf saat Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh. Sebenarnya booking saf itu di saat taraweh pun nggak bisa. Karena saf itu adalah milik semua orang, jadi dia tidak boleh dikapling ya. Cuma memang masyarakat kita adabnya masih kurang untuk di sana. Hari ini Selasa haid, Rabu bersih, dan biasa puasa sampai maghrib, kemudian Kamis keluar lagi ya. Coba dilihat Kamisnya, kalau Kamisnya itu kurang dari 24 jam berarti dia istihadah. Kalau lebih dari 24 jam sampai Jumat Sabtu ya udah berarti dia haid lagi ya. Oke. Oke gitu Mbak Lesmi, tulisannya yang benar ya. Ustazah, apakah boleh membeli toples yang ada hiasan hewan penutupnya? Jika dia adalah bagian dari pabrik boleh. Yang tidak boleh itu diukir dengan tangan. Sholat sebelum asar, sholatnya apa? Niatnya gimana? Sengaja aku sholat sunat qobliyah asar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholatnya kayak biasa, kayak sholat subuh, namanya qobliyah asar ya. Ustazah, puasa pakai semprot mulut biar pede pas rapat boleh nggak? Tidak boleh karena semprot mulut itu cairan dan di dalamnya nanti bakal masuk ke mulut kita ya. Nggak boleh, itu dipakai saat sahur dan berbuka saja. Rabu puasa seumpama, apakah mengkodo puasa? Yang mana Mbak Suhermin? Yang mana? Ustazah, apa hukumnya ROK OK lagi puasa? Nggak boleh ya, itu tetap membatalkan. Banyak ibu-ibu nggak mau di barisan sholat, gimana? Di depan barisan sholat itu gimana? Yang penting boleh di belakang, afdolnya saf itu juga di belakang. Hanya saja kalau di belakang ya berarti dia tetap harus rapat sih ya. Oke ya. Oke, Mbak Pepe Ramadan coba DM aku aja ya. Ustazah, kalau wudhu tetap berkumur. Nah, wudhu itu berkumur atau tidak ya? Sebenarnya tidak ada larangan tegas untuk berkumur-kumur atau tidak di bulan Ramadan. Cuma di sini ada prinsip kehati-hatian. Jadi usahakan tetap tidak berkumur. Nanti berkumurnya bisa di 3 sholat yang lain, yaitu di maghrib, di isya, dan di subuh. Berarti kan cuma 2 aja kumur-kumur yang tinggal dalam Ramadan, yaitu ketinggalan zuhur dan asar aja kan. Iya kan? Nah, zuhur dan asar aja kan gitu kan. Oke ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke. Ustazah, wanita haid apa boleh menghafalkan surat Al-Waqiah di buku zikir pagi dan petang? Boleh, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, niat sholat ba'diyah isya, yang namanya niat sholat tuh gitu-gitu aja ya, yaitu pasang nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Sengaja aku qobliyah isya 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat karena Allah, gitu aja. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah, gitu aja kan. Ustazah, oke gitu ya. Saya keluar flek coklat sedikit, saya tetap puasa. Ya kalau dia kurang dari 24 jam aman, kalau lebih dari 24 jam puasanya sia-sia. Sedekah subuh di buber masjid boleh, nggak jadi masalah ya. Oke ya, sehat selalu ya guys. Ustazah,
Apalagi apakah lagi mens boleh baca Yasin yang ada artinya? Masih boleh. Kalau ada terjemahannya masih ada ulama yang membolehkan ya. Kebiasaan gigit kuku membatalkan puasa enggak? Maka kalau kita gigit kuku ditelan enggak? Kalau tidak ya tidak batal. Cuma statusnya karoh ya, makruh saja. Kalau siapa yang gigit kuku? Usianya udah kadaluarsa semua masih gigit-gigit kuku, bakteri cuy. Ya. Oke ya, Ustazah, oke, sholat duha apa yang dibaca? Rokaat pertama adalah baca asyam, serokaat kedua bacanya ad-duha ya kalau bisa ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Oke, bom aja, bom hilang guys, serondok dia tuh. Ustazah, bisakah membaca doa khusus al-waqiah? Maksudnya apa bunda? Al-Waqiah ini kan untuk lapang rezeki kan. Siapa yang baca Al-Waqiah setiap habis subuh ya, maka akan dilapangkan rezekinya, ya kan? Siapa istri-istri yang membaca Al-Waqiah, maka istri-istri yang membaca Al-Waqiah maka nanti suami-suaminya akan diberikan kemudahan rezeki. Jadi kalau Al-Waqiah itu wasilah, ya Allah saya baca Al-Waqiah, dengan Al-Waqiah ini lapanglah kuburan, lapanglah rezeki suamiku, ringanlah rezekinya, mudahkan rezekinya, boleh ya. Ustazah, kalau sholat duha yang afdol berapa rakaat? Kalau yang paling afdol ya 12 rakaat, yang paling banyak kan. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau 12 rakaat ya 6 kali salam, 2 2 2 2 2 2. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Oke, masih wajib tapi masih keluar flek. Nah, ini mandi wajibnya salah ini. Karena kata Sayyidatina Aisyah, mandi itu sampai benar-benar putih, Mbak. Jadi nggak bisa kita asal mandi, Mbak. Jadi benar-benar putih, ada cairan putih yang menggantikan cairan yang hitam atau kering total. Kalau dia keluar lagi dilihat, kalau kurang dari 24 jam lanjutkan puasanya. Kalau sampai besok juga dia keluar lagi berarti itu batal atau lebih dari 24 jam. Lain kali jangan buru-buru ya, jangan buru-buru untuk sholat. Yang penting pastikan make sure dia benar-benar bersih ya. Oke, jernih bersih, nggak ada sama sekali flek hitam. Nah itu kan problem kan, pengen cepet-cepet ya, terus nanti pasti dia keluar lagi, namanya belum bersih kan. Ustazah, oke, kalau sholat niat gak baca rokaatnya gimana? Bacalah ya. Ustazah, apa boleh meneruskan bacaan saat haid dengan HP? Boleh, nggak masalah. Oke, Ustazah, niat sholat witir 1 rakaat pakai bahasa Arab, usolli sunnatan witir rakaatan lillahi ta'ala. Kalau sholat 4 rakaat apakah rekaman ketiga boleh tidak baca surat pendek? Kalau sholat 4 rakaat apakah rekaman video? Apa kok rekaman? Rakaat ini ya. Kalau sholat 4 rakaat apakah rakaat ketiga boleh baca ayat pendek? Jadi gini, kalau sholat wajib rokaat 1 dan 2 aja baca ayat pendeknya. Rokaat 3, 4 tidak pakai ayat pendek. Kalau sholat sunnah, misalnya sholat sunnah taraweh 4 rakaat langsung, sholat duha 4 rakaat langsung ya, nah, maka dia semuanya baca ayat pendek. Jadi gini, kalau teman-teman mau sholat, kalau sholatnya sholat sunnah langsung 4 rakaat, sengaja aku sholat sunnah duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rokaat 1 berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir. Rokaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke. Nah, sementara kan sholat zuhur pakai tahiyat awal, dan sholat zuhur sholat zuhur itu rokaat ayat pendeknya cuman rokaat 1 dan rokaat 2. Beda dengan sholat sunnah ya. Ustazah, bapakku 95 tahun belum pikun, dia puasa. Tapi baru jam 8 dia minta makan. Itu gimana Zah? Udah pikun lah ini. Zah, bapakku 95 tahun belum pikun, tapi dia puasa. Jam 8 pagi udah minta makan. Pikun atau batalkan puasa dia itu? Coba di itu. Jangan-jangan udah pikun, Mbak. Coba yang benar-benar ya, Mbak. Oke ya. Dia puasa belum pikun, terus jam 8 dia udah minta makan. Berarti itu kan udah pikun, gak tahu dia bahwa itu udah jadwal
tidak berpuasa kan. Nah mungkin dia kalaupun nggak pikun, dia bisa digolongkan kepada golongan orang yang berpuasa tapi nggak sanggup untuk berpuasa lagi. Orang tua yang tidak sanggup berpuasa lagi ya. Oke. Kalau dia pikun dia tidak harus fidyah. Kalau dia tidak pikun tetap harus bayar fidyah. Ya 1,4 kilogram beras per harinya. Kayaknya pikunnya dikit-dikit kali, itu tetap pikun. Akalnya udah nggak sempurna ya. Oke. Ustazah, anak belum bayar puasa, bolehkah orang tua bayar fidyah? Yang membayarkan fidyah, kenapa dulu? Nggak bisa, nggak bisa. Fidyah itu nggak sembarangan guys. Fidyah itu hanya boleh untuk orang-orang yang tidak sanggup mengganti puasa. Orang tua yang tidak mungkin mengganti karena dia sudah tua, ibu hamil dan menyusui yang dikhawatirkan setiap dia mengganti dia sakit atau susunya nggak keluar air susunya, dan orang yang sakit tidak mungkin sembuh, setiap puasa dia sakit, setiap puasa pingsan, setiap puasa mimisan. Nah itu boleh dia bayar fidyah ya. Tapi kalau nggak bisa ngasal-ngasal fidyah. Fidyah itu nggak ngasal ya, tetap aja fidyah itu wa'alal ladina yutiqunahu fa fidyatun tu'amu miskin. Kalau nggak sanggup ganti baru bayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia sanggup ganti, dia tetap harus ganti fa ayatum min ayyamin ukhra ya kan. Ya dia harus ganti ya. Oke, saya sakit lambung, 2 hari puasa saya sakit lagi, sesak. Ya, tidak usah puasa. Nanti Mbak boleh selesai Ramadan, Mbak coba ganti dulu. Seandainya nggak bisa juga, Mbak boleh bayar fidyah. 1,4 kilogram beras per harinya. Ada rezeki Mbak beli madu akasia kita. Ini beneran, itu cepet banget kok untuk lambung daripada bayar fidyah 1,4 kilo kali 30 mahal ya. Ustazah, apakah sah hatamnya menggunakan HP karena haid? Ya lagi haid transisi ke handphone gak masalah ya. Ustazah, cara bayar fidyah orang hamil ganti dulu. Kalau anak Mbak cuman 1, cuman 2, ganti aja dulu Mbak. Kan nanti ganti puasanya sampai 330 hari. Orang hamil dan menyusui yang fidyah itu yang gak mampu ganti aja Mbak. Contoh, dia punya anak banyak kali. Ya misalnya nih ya, lahir anak pertama di bulan Ramadan namanya Muhammad Romadoni. Setelah 6 bulan hamil lagi Muhammad Romadonu. Baru 8 bulan hamil lagi Muhammad Romadone. Pokoknya hamil terus dia, itu baru dia fidyah. Tapi kalau anak 1, anak 2 ganti aja dulu. Ngapain ngeluarin uang untuk fidyah? Nah jadi nggak boleh, dia tetap kodo. Ibu hamil dan menyusui selagi bisa kodo. Tidak bisa dia sembarangan fidyah. Kalaupun dia mau sembarangan fidyah, rupanya setelah Ramadan dia kuat, dia tetap harus kodo. Fidyah kemarin sedekah doang ya. Ingat ya, kodo dulu baru fidyah. Oke, kodo dulu baru fidyah. Nggak bisa sembarang. Makanya ada orang yang kena 2 ya, fidyah juga kodo juga. Lah kenapa? Karena harusnya dia tidak bayar fidyah tadi, cuma dia semangat kali bayar fidyah ya kan. Nah, dia harus kena kodo karena dia mampu kodo ya. Jadi kodo dulu baru fidyah. 1,4 kilogram beras per harinya kalau kodo. Nggak bisa mentang-mentang banyak uang kita fidyah, nggak bisa. Kalau kita sehat bisa ganti, kita tetap fidyah ya, itu kita tetap kodo ya, karena puasamu itu lebih baik bagimu ya kan. Nah begitu kan ya. Ustazah, aku udah fidyah, kok kata Pak Ustadz aku kodo juga? Ya karena ibu sehat, maka ibu harus kodo. Lah kemarin aku udah fidyah, itu sedekah aja. Kak curang banget kok jadi kena 2. Ya ibu cepet-cepet lo bayar fidyah. Harusnya ibu ganti dulu. Gitu ceritanya cuy. Oke ya. Ustazah udah kayak ngobrol di kedai kopi aku. Ustazah, apa oke iya, madu nanti aku jelaskan ya. Ustazah sebentar ya. Sholat taraweh cuma baca Al-Fatihah karena imamnya cepat, ndak apa-apa ya. Kalau karena imamnya cepat lalu sholat tarawehnya cuman baca Al-Fatihah, tidak ada masalah ya. Oke ya, itu masih mending udah baca Al-Fatihah ya. Sebagian orang ya Al-Fatihahnya pun cepet ya, karena imamnya kayak rudal ya. Nah oke. Ustazah, oke ya, lagi haid apakah boleh
ngaji di HP boleh. Lagi haid ngaji di HP nggak masalah. Apakah suara aku jelas? Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya agar kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, saya mau beli madu tapi kata orang JNT bocor. Kalau dia balikin madunya tidak sampai di kita, pesan lagi. Kalau udah sampai madunya bocor tinggal DM toko nanti dikirim baru ya. Oke, Ustazah, oke ya. Doa anak perempuan yang hendak melahirkan, orang yang akan melahirkan kayak kayak Mbak Indra yang akan melahirkan ya kan, kayak Mbak Harida, kok asal sebut nama aja aku ya. Kayak Bu Wiwi, kayak Mbak Soleha yang sedang hamil dan melahirkan, itu coba baca surat Luqman ya supaya dimudahkan proses lahirannya. Nah gitu ya guys. Nah kayak Mbak Nia, kayak Mbak Rida ya kayak Mbak Vina yang hamil-hamil kayak gitu tuh, nah bacanya surat Luqman supaya apa? Supaya lancar kehamilannya. Nah rupa-rupanya nanti seketika dia sudah tahu jenis kelamin anaknya. Misalnya anaknya ini laki-laki, maka dia baca Luqman dengan Yusuf. Rupanya anaknya perempuan, maka dia baca Luqman dengan Maryam. Nah seperti itu ya. Nah, surat Luqman dengan surat Maryam supaya dalam proses melahirkan tidak rasa sakit, tidak rasa susah ya. Oke gitu ya. Oke, Ustazah, oke. Mas Said ya. Mas Said sudah 15 hari masih keluar darah flek sedikit. Mulai. Kalau udah 15 hari udah kacau itu. Kalau udah 15 hari mandi. Mau besok darah haidnya kayak badai, mau flek doang, mau kayak apa doang gitu ya. Nah, itu udah urusan lain ya, teman-teman ya. Udah urusan lain. Udah istihadah tuh besoknya ya. Udah istihadah besoknya ya. Oke gitu ya guys. Jadi hari ke-15 mandi, hari ke-16, 17, 18 istihadah. Oke gitu ya guys. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Kalau kodo di bulan Syawal langsung boleh kan? Hari kedua udah bisa kodo. Hari kedua Syawal udah bisa kodo. Ya Ustazah kepetatan, enggak. Oke, nah aman aku. Oke, aku sehat banget kok. Oke, cuma tadi siang pertama kalinya aku tidur ya. Tadi siang aku pertama kalinya tidur di bulan Ramadan. Nah, ya guys. Oke, pertama kali tidur ya, langsung bangun tidurnya pusing karena nggak biasa tidur. Oke, karena alhamdulillah semua sudah selesai, kerjaan aku udah selesai, aku udah deh, aku coba tidur. Ternyata pusing, ya guys. Bangun aku bingung, oh ini dunia apa ini? Ini alam apa ini? Kok agak lain nih alamnya ini? Ku tengok jam, oh ini agak-agak lain. Sampai kayak orang bingung. Oke ya guys. Ustazah boleh baca Al-Quran Latinnya karena belum pandai kali baca Arabnya. Jadi begini ya Mbak. Oke. Jadi kalau baca Quran Latinnya itu boleh tapi nggak boleh lama-lama. Karena kenapa? Karena belajar Quran sampai bisa itu belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Jadi Quran Latin itu tujuannya bukan agar teman-teman baca Latinnya, tapi agar kita itu bisa belajar Quran. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Ya, baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Lama-lama nanti kita bisa, ya. Lama-lama nanti kita bisa, ya. Oke, Ustazah, kalau lagi puasa keramas, batal nggak puasanya? Tidak sebenarnya. Oke, tidak sebenarnya selagi teman-teman tidak apa tadi aku jawab apa ya tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, kalau nggak biasa siang emang kalau bangun tidur pusing, iya. Ustazah, oke, saya belum waktu haid tapi tadi siang keluar flek batal ya. Ustazah, belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib ya, teman-teman ya. Oh ya, keramas itu dia tidak sampai ke status hukum membatalkan puasa kecuali kalau memang ketelan ya, airnya ketelan, itu dia mutlak batal ya.
Oke, cuman hati-hatilah ya. Kalau aku nggak mau aku keramas-keramas siang itu guys. Keramasnya sebelum subuh gitu biar seger ya. Ustazah, oke, taraweh nggak baca iftitah gimana? Kabira walhamdulillahi katsiro gitu deh. Taraweh nggak baca iftitah itu gimana? Nah, taraweh nggak baca iftitah itu tetap sah ya. Oke ya, oke gitu ya. Bentar ya. Bentar ya guys. Oke ya, Ustazah, oke kita lanjut ya. Apa yang harus dilakukan ketika orang menyindir kita? Sakit hati rasanya Zah. Oke, kalau disindir-sindir tuh diam aja Mbak, atau Mbak pergi aja ya. Disindir-sindir itu diam aja ya, atau Mbak pergi aja ya, atau Mbak pergi aja ya. Nggak usah khawatir lah. Yang menyindir itu kan orang-orang yang tidak baik. Kita itu dibenci oleh orang fasik, kita dibenci oleh orang munafik, kita dibenci oleh orang pengadu domba, nggak apa-apa. Yang penting orang beriman menyukai kita ya. Ustazah, apakah zakat beras itu dibagikan kapan bagusnya? Zakat masih lama sih Mbak ya. Oke, zakat masih lama. Zakat itu boleh teman-teman bagikan sebelum Idul Fitri ya. Oke gitu ya. Ustazah, emang benar ya kalau awet muda baca laqad enggak ya. Kalau puasa wudunya pakai kumur-kumur itu makruh enggak? Kalau kumur-kumur tidak ada dalil yang memakruhkan dan mengharamkan secara tegas. Hanya saja juga tidak ada dalil yang mengatakan wajib sunnah secara tegas. Artinya kalau berkumur-kumur itu pastikan gak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kan teman-teman kalau aku memilih tidak kumur-kumur sih. Kan kawasan wajib wudhu cuma 4 ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Oke. Kan zuhur dengan asar aja yang gak kumur-kumur. Sementara subuh, maghrib, isya kumur-kumur. Lebih baik nggak usah daripada masuk ya. Ustazah, oke, aman ya. Cara mengganti puasa Ramadan dari remaja sampai dewasa. Kalau ingat jumlahnya ganti aja kayak puasa biasa. Kalau nggak ingat jumlahnya jangan ya. Mau pesan madu boleh sebentar ya. Setelah ini madu ya. Ustazah, oke. Oke, Ustazah, haid boleh tadarusan pakai HP? Boleh. Kalau nggak mau pakai HP, boleh sholawat, sekedar berzikir, atau mengingat kekurangan diri, boleh ya. Ustazah, oke, betul ya. Yang penting orang beriman mencintai kita. Kita itu repot kalau tidak disukai oleh orang yang beriman. Berarti kita melanggar syariat. Nah, sementara kalau kita tidak disukai dengan orang yang tidak beriman, ya standar dia kan nafsu. Beda. Ini ada orang beriman nih gak suka sama kita, pasti standarnya syariat karena kita berdosa, karena kita bandel, kita nakal, kita gak sholat. Tapi kalau ada orang yang tidak beriman, tidak suka dengan kita karena nafsu dia, karena irinya dia, karena dengkinya dia, karena dendamnya dia, karena hasadnya dia, karena kesombongannya, maka gak usah pusing kalau dibenci dengan orang yang pengadu domba, orang yang memang udah profesor doktor di bidang gosip ya, dia udah doktor besar kuliahnya di bidang ghibah, terus kita galau dibenci sama dia ya. Nggak usah lah guys, orang standar dia diri dia sendiri ya kan. Ustazah kayak gitu kan. Ustazah oke, sebentar ya. Artinya wudhu di skip kumur-kumur. Kalau zuhur dan asar skip nggak apa-apa sih, daripada batal. Ustazah, oke, meninggal. Oke, Ustazah, ada seorang yang taat ibadah, tapi dia suka fitnah orang lain. Nah, gimana tuh? Oke, jadi begini ya. Kalau orang yang taat ibadah, dia suka fitnah orang lain, ibadahnya diterima, Mbak. Ibadahnya itu diterima, Mbak. Diterima ibadahnya, cuma memfitnahnya itu berdosa. Nah, tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya ya. Oke guys, Ustazah, zakat mal dengan sembako atau uang bebas ya. Zakat mal oke, boleh bebas ya. Ustazah, boleh nggak kita ziarah kubur saat Ramadan? Bagus ya. Ustazah, oke, saya punya adik lagi sakit stroke puasa tahun kemarin, dia belum bayar fidyah. Apa boleh bayarnya sekarang? Silahkan. Ustazah, nyicip makanan terus dilepeh ya, betul. Kalau dilepeh itu
tidak batal ya. Ustazah, bebas itu apa? Bebas itu boleh dalam bentuk sembako, boleh dalam bentuk uang ya. Ustazah, kalau lagi puasa menelan ludah batal nggak? Batal kalau sambil ada coklat di dalamnya. Menelan ludah ya nggak batal cuy. Kalau menelan ludah batal, masa mau meledah seumur usia? Menelan ludah tidak batal ya guys. Menelan ludah, menelan sisa makanan. Coba-coba di zoom tuh. Hello kawan-kawan, bangun woi bangun ya. Menelan air ludah, menelan sisa makanan ya, menelan dahak ya, menelan darah gigi, menelan ujian hidup ya, itu semua tidak membatalkan puasa. Oke cuy, oke ya. Woi bangun dulu ya. Menelan air ludah, menelan air, menelan sisa makanan ya, menelan dahak, menelan air liur ya, menelan hidup, menelan ujian hidup, itu semua tidak membatalkan puasa. Oke? Nah gitu ya. Mundur Ustazah, cantiknya kebangetan. Ustazah, iya oke lanjut ya. Kalau istri sudah maksimal nurut tapi selalu bilang membantah, tidak dosa. Bercanda ya guys. Aku serasa nongkrong ya. Oke gitu ya. Apa tadi aku ngomong apa ya? Lupa. Gini guys, dosa itu terjadi karena dua. Yang pertama adalah karena kita meniatkan dan kita melakukan. Oke, niat kita melawan suami dan kita lawan dia, kita berdosa. Tapi niat kita tidak melawan, cuma sikap kita kayak melawan. Menurut dia itu nggak dosa, karena aku nggak ngelawan, dia aja nganggap aku ngelawan ya. Atau saya niat melawan tapi nggak jadi karena takut, tidak berdosa. Jadi dosa itu terjadi karena niat dan karena perbuatan. Saya itu nggak bermaksud menyinggung Ustazah, beneran deh, tapi dia tersinggung. Ibu nggak dosa karena ibu tidak cukup nih, ada niat ada tindakan. Ibu bertindak menyinggung tapi kan nggak niat, tidak berdosa. Atau niat tapi nggak dikerjakan, dia tidak berdosa. Jadi kalau dua-duanya baru berdosa. Jadi kalau mau berbuat jahat salah satunya lah, jadilah pada nggak goyang kan. Kamu nggak pengen niat jahat sama dia, niat ada sih. Kemudian ada orang zolim, nggak pengen membalas, niat ada sih tapi buang waktu membalasnya. Nah seperti itu ya guys. Ustazah, laki-laki ngelihat wajah ustazah ngurangin pahala nggak? Nggak sih, cuman musibah aja. Karena jadi susah ya, nggak bisa tidur 7 hari 7 malam. Hati-hati. Ustazah habis haid mau puasa tapi masih ada coklat sedikit, nggak boleh? Nggak boleh ya teman-teman ya. Ada coklat sedikit nggak boleh ya. Itu nanti belum boleh puasa ya guys. Belum boleh puasa ya. Belum boleh puasa sampai cairan itu berubah menjadi cairan biasa, cairan putih ya guys. Oke gitu ya guys. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, kalau nggak disukai jemaah, nggak apa-apa Ustazah. Nggak disukai jemaah nggak ada masalah. Nah, biasa itu ada yang suka, ada yang tidak. Tugas kita dakwah, sampaikan saja terus ya. Oke, Ustazah, saya bulan puasa ini diberikan sakit sama suami. Dan anak sakit saya, suami dan anak nggak apa-apa insyaallah. Ujian sakit menyebabkan dosa kita berguguran jika kita dalam keadaan sakit dan bersabar atas sakit kita ya. Oke ya guys. Ustazah, oke ya, zakat mal sudah dibagikan sekarang nggak apa-apa Ustazah. Alhamdulillah, maaf ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana kalau masang obat tetes mata saat berpuasa? Obat tetes mata saat berpuasa ini ikhtilaf. Sebagian mengatakan batal karena dia sampai ke tenggorokan ya. Sebagian mengatakan tidak batal karena tidak ada saluran antara mata dengan pencernaan ya. Yahdikumullah ya gitu ya guys. Ustazah, kalau sholat tarawih di rumah minimal berapa rakaat? 8 rakaat ya. 8 rakaat ya guys, 8 rakaat. Oke. Jadi dikerjakan 8 rakaat 22 22. Oke, 22 22. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena
karena Allah. Yahdikumullah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke ya teman-teman ya. Oke ya. Oke, Ustazah, kalau taraweh di rumah surat yang dibaca apa aja bebas ya, bebas. Taraweh di rumah surat yang dibaca bebas. Teman-teman nih gayanya aja nanya surat apa yang dibaca. Kalau aku bilang baca Al-Baqarah juga nggak dilakukan kan kul aja kan. Nah kan kul aja kan. Nah ya jadi nggak apa-apa kul aja nggak apa-apa. Aku bilang nanti Ali Imran pening pula kepala. Yang penting teman-teman baca ya. Kul nggak apa-apa. Ustazah buka live dong. Ya ini aku buka live dong. Maksudnya gimana? Ustazah, kalau telinga gatal dikorek batal nggak? Korek kuping tidak membatalkan puasa kecuali koreknya sambil makan coklat ya. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah sholat taraweh bersama suami di rumah? Suami tidak di masjid karena jadi imam. Bagus. Sebaik-baiknya laki-laki sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah menjadi imam untuk istrinya. Mantap mbak ya. Ustazah, sholat taraweh kan 8 witirnya berapa? Boleh 1, boleh 3. Boleh 1, boleh 3. Ya kalau 3 sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Witir tidak pakai tahiyat awal. 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek. Oke. Ustazah, witir bisa 11, benarkah? Bisa. Panjang kali. Ya, makanya jarang ku sampaikan witir 11 rakaat bisa. Tapi nggak ada ku tengok wajah-wajah mau witir 11 rakaat. Sedangkan dari awal Ramadan aja banyak pertanyaan witir 1 rakaat bisa kan Zah? Witir 1 rakaat bisa kan Zah? 11 rakaat lama aku sampaikan. Nggak akan FYP video aku itu. Nggak ada yang berselera guys. Cara witir 11 rakaat. Skip. Sedangkan dari awal Ramadan, Ustazah cara witir 1 rakaat gimana? Witir 1 rakaat boleh nggak? Kalau 11 rakaat, aku rasa nggak FYP video aku itu. Oke, gitu ya guys. Gaya kali 11 rakaat cuy. Hai. Oke gitu ya. Ustazah nih suuzon ya dikit-dikit lah ya kan. Ustazah, oke ya. Zah, doa untuk suami yang cuek kebangetan gak ada romantis ya. Itu bisa jadi dia melankolis, introvert ya, kepribadian. Kita lebih mudah merubah diri kita dibanding merubah orang lain agar ikut kemauan kita. Coba dikomunikasikan, kalau nggak bisa ya udah ya, karena tugas kita adalah bagaimana membuat kita itu berbakti kepada orang tapi yang penting dia mau melakukan kewajibannya, cukup sih I think gitu ya. Oke gitu ya. Oke ya teman-teman semuanya ya. Ustazah, oke ya. Kalau zikirnya panjang terus jumlahnya dikurangi, misalnya hanya 33 atau 11 kali aja, boleh 2 kali aja cukup kok. Nah ya, Ustazah gitu ya. Aman ya guys. Ustazah, sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat salam, baru nambah 1 lagi boleh, 2 dan 1 boleh. Lagi sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Cara bayar fidyah 1,4 kg beras per harinya. 1,4 kg beras per harinya. Cabut uban makruh ya, kecuali gatel ya. Oke. Saat puasa nggak masalah, saat hari biasa nggak masalah, tetapi makruh. Makruh itu boleh ya. Oke. Makruh itu boleh, tetapi Allah tidak suka. Puasa tapi nggak sholat, doakan anakku Zah, semoga ya akan ada masanya orang itu nanti dapat hidayah. Oke gitu ya. Ustazah, nukar uang baru itu riba atau enggak? Riba kalau ada kelebihan. Jual beli uang baru itu riba Mbak Mama Yuda. Tapi kalau jualnya ke bank tidak masalah ya. Jualnya ke bank tidak masalah ya. Oke ya. Oke Ustazah, aku sholat sambil duduk karena kaki sakit kalau ditekuk. Shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqian. Kalau nggak bisa telentang. Ada rezeki nanti beli madu osteo. Kita
kita ada madu osteo nih, osteoporosis, ya, madu tulang, pengapuran, ya, ini madu luar biasa. Ada royal jelly dan bipolennya. Mantap ya. Nanti aku spill madunya. Semoga tuh sehat lututnya ya. Oke, Ustazah, sholat qobliyah ba'diyah pakai iftitah enggak? Seluruh jenis sholat. Seluruh jenis sholat ya, pakai iftitah boleh, enggak pakai iftitah enggak apa-apa. Menggunting kuku saat puasa batal enggak Ustazah? Menggunting kuku, hello. Menggunting kuku saat puasa itu batal kalau sambil makan sebelah ya. Kalau nggak sambil makan nggak batal ya. Oke, menggunting kuku saat puasa itu batal kalau sambil makan sebelah. Guys, barusan ngelek, ketakutan kali aku kalau ngelek guys. Gunting kuku saat puasa itu batal, ngelek dia guys. Ya Allah. Kalau dia ngelek gimana tuh guys? Teman-teman salah paham dong sama aku. Aku niatnya bercanda. Gunting kuku saat puasa batal, terus ngelek, deng neng 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 neng. Wah, ngeri langsung aku. Ustazah ini sesat. Batal kalau sambil makan ya guys. Oke, gitu ya. Korek hidung dan kuping tidak batal ya. Korek hidung dan kuping tidak batal. Gunting kuku tidak batal ya guys. Gunting kuku tidak batal ya. Oke, gitu ya. Sehat selalu ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat, lebih wise, lebih bijaksana. Oke, gitu ya. Dan langsung viral ya. Oke ya guys, oke ya. Ustazah, oke ya, sebentar ya, oke. Ustazah, gunting kertas. Ustazah, oke sebentar ya. Taraweh ketinggalan jangan disusul. Taraweh ketinggalan jangan disusul ya. Ini 4, ya 2, 2, 2, 2. Ketinggalan yang 2, lakukan 2 yang 3 ini. Ya, nanti jawab imamnya witir, nggak usah witir. Teman-teman di rumah aja 2 lagi dan witir ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah ada madunya? Ada. Aku berbuka masih lama, jam 6:30. Ya, aku berbuka masih lama. Yang mau madu boleh cek bubu ya. Siap Mbak Dasini. Oke, siap Mbak Parini ya. Oke, siap ya Mbak Mama Bubui, Mbak Vina ya. Oke, siap Mbak Suharsi. Ntar aku jawab ya. Gimana kabarnya siang ini? Apakah semuanya sehat di sana? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Kita doa dulu yuk. Bismillah ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah mudahkan urusan kita, niat baik kita, niat aku menyampaikan ilmu, niat teman-teman menerima ilmu, sehingga kalau Mbak Dewi, ya gimana Mbak Dewi yang hadirnya ribuan ya. Siap Mbak Eli ya, Mbak Ai Sukaisi, Mbak Widya, Mbak Vira, Ibu Entim, Mbak Kristina dan mbak-mbak lainnya. Yuk kita doa dulu. Bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya, siap Mbak Dasini ya, Mbak Dewi Padi, Mbak Purwanti ya. Oke, Mbak GFM, Mbak Eli ya. Oke, siap Mbak Erna ya, Mbak Jepar, Mbak RTN ya. Siap ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, siap Mbak MM ya, Mbak Alfaris, Mbak Dasini ya. Yuk kita mulai yuk pertanyaannya. Siap Mbak Aini, Mbak Vina ya, Mbak Nyi. Gimana? Udah mulai lemes? Udah mulai lapar? Udah mulai lemes? Udah mulai lapar atau B aja guys? Oke ya. Siap Mbak Erna Caniago, orang Caniago komahe. Ya, siap ya Mbak Wina, Mbak Wana ya. Oke, teman-teman mulai melemah. Mulai melemah. Siap ya, aku gendong lah ya biar semangat ya. Siap Mbak Mia ya, masih senang ya. Oke. Masih semangat ya Mbak Kristina. Oke, gitu ya. Oke. Apa salah dalam membaca Al-Fatihah batal sholatnya? Oke ya, kita mulai yuk. Bismillah ya, udah mulai ngantuk, mulai lapar ya. Oke, gitu ya, siap ya Mbak Larisna ya. Yuk teman-teman kita doa dulu. Bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ustazah kalau nggak sahur nggak apa-apa. Cuma kita kehilangan banyak. Pertama kita lapar siangnya dan itu udah pasti. Yang kedua adalah kita tidak mendapatkan berkah karena
karena dalam sahur ada berkah ya. Maka ada dalil bersahurlah kalian walaupun dengan segelas air putih. Yang ketiga, saat kita bersahur itu doa-doa kita diijabah. Jadi saat sahur itu doa, doa banyak-banyak ya. Kemudian yang keempat adalah saat sahur itu membedakan diri kita dengan orang Yahudi. Maka kalau kita sahur itu tentu jauh lebih bagus. Lagi puasa ngasih sesuatu pada orang yang nggak puasa, nggak puasanya kenapa Mbak Ayu ceria? Ini yang tadi pagi ya, pertanyaan yang suami tadi tadi pagi ya. Kalau dia nggak puasa karena harusnya dia berpuasa tapi dia males, nggak boleh Mbak, nggak boleh ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Bertolong-menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong-menolong dalam keburukan. Kalau mandi wajib pakai air hangat nggak masalah ya. Aku pinjam uang bank bulan puasa, mau pinjam bank di bulan puasa, mau di hari Minggu, hari Senin, tanggal 28 Februari, tanggal 30 Februari, tetap riba. Jadi kalau mau pinjam bank di luar Ramadan, nggak kayak gitu guys, tetap aja dia riba cuy. Iya ya, pandai sekali kawan-kawan ini. Hei, nakal kali anak siapa lah ini ya. Nggak boleh ya guys. Oke gitu ya. Witir 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam boleh ya. Ustazah, siap Mbak Ayu. Saya mau sholat taraweh di masjid tapi saya laki-laki sama perempuan nggak ada sekat. Nggak bisa sih ya. Laki-laki perempuan harus ada hijab. Ya, di rumah aja lah Mbak kalau kayak gitu kondisi masjidnya. Kalau ngasih makan sama-sama puasa, apakah dapat pahalanya? Iya dong, kalau dia puasa, kita kasih dia untuk berbuka ya kita dapat pahala ya kan. Oke, siap Mbak Cila ya. Oh, itu tim aku ya, Mbak Cila ya yang bantuin. Siap ya, thank you ya tim aku yang ada di belakang ya. Semoga bermanfaat untuk ibunya. Aku cuma bilang ke tim ini ibunya sakit, Mbak, Kak, tolong dibantu. Walaupun dia lagi di luar negeri kan, ya kan. Nah, Ustazah, suami mah sholat biasa sehari-hari, cuma biasanya jarang-jarang. Maksudnya gimana Mbak Bu Wiwi? Ustazah, kalau aku sayang dan cinta sama Ustazah, batal nggak puasaku? Sayang dan cinta sama aku tuh bukan batal puasa tapi menderita ya guys. Nah itu aja dia bedanya ya guys. Bentar ya aku tutup dulu ya guys. Oke, tanya sama Bom-Bom dulu. Sayang dan cinta sama aku bukan batal puasa tapi welcome penderitaan ya guys. Nah gitu ya guys. Marah nanti Bom-Bom ini. Oke, ada-ada aja ya Bom. Nah, gimana Bom? Oke, sayang dan cinta sama aku nggak batal puasa, cuman welcome penderitaan. Tanya aja nih sama si Bom-Bom ini ya. Iya kan Bom? Iya, tidurnya di luar terus, jadi nggak bisa hidup AC. Tolonglah nih, nih, tolong, please ya. Oke, gitu ya guys. Oke, iya, Ustazah, iya kan Bom? Iya nggak? Iya nggak? Berat kali, berat guys. Oke ya, apa kabar semuanya? Puasa tapi nggak taraweh nggak batal. Puasa tapi nggak taraweh nggak batal. Ya cuman nggak taraweh itu nanti pahala tarawehnya aja yang berkurang ya. Pahala tarawehnya aja yang berkurang ya. Ini berat kali nih cuy. Oke ya, siap ya. Ustazah kalau ngasih sesuatu yang nggak puasa nggak boleh Mbak Ayu. Udah aku bilang tadi. Kalau seandainya orang itu tidak berpuasa, maka kita tidak boleh ngasih makanan ke dia untuk dia makan. Kecuali dia non-muslim, kecuali dia nggak berpuasa karena sakit, ya kan? Ya kan? Nah itu guys. Oke ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Ustazah gigi, oke gitu ya. Oke ya guys. Ustazah kalau wanita bagusnya di rumah atau di masjid tarawehnya? Wanita itu sebenarnya dulu lebih baik di rumah. Dulu wanita itu lebih baik di rumah. Makanya ada dalil wanita itu lebih baik sholat dalam rumahnya, lebih baik sholat dalam kamarnya, ya, lebih baik sholat dalam kamarnya yang kecil. Tapi itu dulu guys, karena situasi tidak aman. Kalau sekarang itu sudah berbeda. Ada dalil taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan itu berubah. Ada dalil juga yang lain izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid maka izinkanlah dia ya. Ini dia nggak sadar ada kamera. Biasanya hanya mau digendong kayak gini kalau nggak ada kamera. Ini dia nggak sadar nih guys ada kamera. Nah ini nampaklah aib dia yang sebenarnya. Harus digendong terus. Oke berat juga ya. Oke guys berat juga Bom. Oh ya berat.
Oke. Aduh, pegel guys. Oke, gitu ya guys. Oke ya teman-teman ya, tapi kok depan kamera dia nggak mau ya guys. Oke ya, Ustazah, oke ya. Oke, Ustazah, bentar ya. Kalau dia stres, boleh nggak kita kasih makan? Pokoknya kalau dia stres, kemudian kalau dia stres, kalau dia gila, atau dia pikun, atau dia haid, ya itu boleh kita kasih makan, nggak masalah. Intinya tuh kita nggak boleh ngasih makan siang orang yang berpuasa. Oke, nah jadi kasih makan siang orang yang berpuasa, tapi dia nggak berpuasa karena malas. Nah itu nggak boleh. Oke, oke, pegel cuy. Ustazah, oke, kalau di masjid nggak ada sekat antara pria dan wanita, aku nggak nyaranin teman-teman sholat di sana ya. Aku nggak nyaranin ya guys. Ustazah membersihkan keputihan dengan mengorek, nggak usah mengorek, yang keluar bersihkan, yang enggak ya berarti nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang enggak berarti nggak masalah ya. Ustazah, oke, kenapa ngomongnya kayak capek? Habis ngangkat beban 4 kilo. Habis ngangkat beban 4 kilo ya. Oke ya. Ustazah, kalau sholat subuh ketiduran, apa boleh langsung kodo? Nggak boleh ya. Jadi kalau teman-teman ketiduran, itu sholatnya seperti biasa aja ya. Oke ya guys, iya sehat selalu ya. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau keputihan, bolehkah puasa dan sholat? Kalau keputihan harus puasa, harus sholat. Keputihan tidak menjadi alasan kita untuk tidak berpuasa. Oke. Nah, cuman kalau kita keputihan, itu kalau mau sholat harus dicebokkan dulu. Celananya nggak usah dipakai lagi, disimpan lalu kemudian teman-teman boleh sholat ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, boleh nggak sholat kalau ada flek? Nggak boleh. Kalau ada flek hitam, flek coklat, itu masa-masa haid tidak boleh ya. Oke, tidak boleh ya. Setelah haid, sebelum haid, pra atau pasca haid jangan. Tunggu bersih dulu baru sholat ya. Tunggu bersih dulu baru sholat ya. Oke ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak sholat witir ba'da isya tidak dikerjakan tapi hanya sesudah sholat taraweh? Ya gitulah, sholat isya, lalu ba'diyah isya, ya, lalu kemudian sholat taraweh, lalu kemudian witir ya. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Memelihara ANGNG, nggak boleh najis ya. Kalau ANGNG najis, mau bentuknya kayak boneka, mau kayak apa najis ya. Kucing lah ya, kalau kucing masih aman, tapi nggak bisa kalau jantan itu suka spraying, kecuali kalau teman-teman bersih banget ya. Kalau jantan itu susah nanti najis semua keliling rumah ya. Ustazah, oke, oke. Saya pengen jadi bom-bom biar digendong sama ustazah. Dadah aja pun si kawan ini. Oke ya guys, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke ya guys, coba ya aku ulang ya. Ustazah, oke gitu ya, membersihkan telinga dan ketembat apakah membatalkan puasa? Tentu tidak. Jadi gini, dalam agama Islam tidak ada dalil yang mengharamkan ketika tidak ada dalil yang melarang, berarti dia tidak dilarang. Kayak gitu guys. Jika tidak ada dalil yang melarang, berarti dia tidak dilarang. Contoh, banyak orang nyangka ngupil batal nggak gitu kan, mengupil batal nggak, korek kuping batal nggak, nggak ada dalil yang membatalkan berarti tidak, kecuali ngupilnya sambil makan permen atau korek telinganya sambil makan kayak gitu. Kayak lipstik batal nggak ya, kalau lipstiknya ditelan ya batal ya. Kalau maskeran lebih parah lagi, kalau maskeran ya nggak apa-apa, emang maskerannya teman-teman makan terus gini makan kan nggak ya guys. Oke ya guys, teman-teman ini khawatir ya. Oke. Oke, Ustazah, flek coklat apakah puasanya batal? Jelas ya, karena itu adalah haid ya teman-teman ya. Karena itu adalah haid, oke. Ustazah, tahajud di jam 4 boleh nggak? Selagi masih belum azan subuh, boleh. Selagi masih belum azan subuh, kita mau tahajud tidak ada masalah. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 20, lalu teman-teman baru tahajudnya jam 4 ya, boleh-boleh saja ya guys. Keramas batal nggak? Keramas itu takut ketelan aja sih airnya.
Ustazah, saya nggak ada suami, bolehkah saya sholat ke masjid sendiri? Ada perempuan lain kan di masjid, nggak masalah. Yang penting kalau sendiri ya jangan ya. Oke, Ustazah, nyiapin makan yang kerja saat sahur untuk makan sahur dia. Kalau untuk makan siang dia itu nggak boleh. Kalau untuk makan siang dia itu nggak boleh ya. Ustazah, oke, oke gitu ya. Kalau haidnya cuma 7 hari, sucinya 6 hari, maksudnya gimana? Ustazah, witir dilakukan 3 rakaat langsung boleh. Langsung 3 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Ustazah bikin VT tentang ANGNG jantan tidak boleh dipelihara di rumah. I think semua orang Islam tahu lah nggak boleh pelihara ANGNG. Ya kalau ada yang wanita ya muslim ataupun dia melihara ANGNG lalu dibuat konten itu cuman pengen viral aja. Itu cuman pengen kontennya naik aja, udah pening dia caranya gimana biar terkenal, akhirnya melakukan sesuatu yang salah. Kita juga bisa terkenal kok melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Nah, jadi nggak, ya itu nggak perlu sih menurut aku ya, karena kita udah tahu ya, oke ya. Ustazah, oke gitu ya, aman ya. Oke, cium kening istri ya saat pergi kerja ya, tidak batal kalau cuman cium doang ya. Oke. Ustazah, oke, saya pernah dengar wanita pakai perhiasan emas, maka kebahagiaannya akan berkurang. Nggak masalah, yang penting jangan pakai gelang kaki keluar rumah. Walayadribna biarjulihin ya, jangan kalian hentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki lain ya. Ustazah, oke aman ya, oke. Oke, Ustazah, kumur-kumur air rebusan sirih. Ada masalah dengan gusi. Habis maghrib kan bisa, sebelum Ramadan, sebelum sahur kan bisa. Sholat di masjid boleh bacaan yang ngikutin imam, enggak boleh. Kita di rumah, imamnya di masjid. Lalu imamnya takbir, kita takbir. Imamnya ruku, kita ruku. Imamnya sujud, kita sujud. Nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, oke. Ustazah bikin VT nggak usah memelihara kucing jantan. Oh kucing jantan. Oh kucing jantan di dalam rumah. Tidak juga tegas dilarang. Jadi gini, kucing jantan di dalam rumah kalau bisa jangan, kan aku bilang gitu ya. Tapi bukan diharamkan gitu, cuman hati-hati saja. Kecuali ada satu ruangan apalagi kalau dia belum steril ya. Kalau dia kemana-mana nanti dia pipis kemana-mana susah nanti teman-teman sholatnya itu sih. Nah kalau betina itu dia udah bisa dia di litter box dia. Kalau kucing betina itu dia apalagi dia udah steril dia lebih aman ya. Ustazah, jadi kalau aku bilang video, jangan pelihara kucing jantan di dalam rumah, bahaya. Karena aku tidak melarang sama sekali. Nah, cuman hati-hati karena kucing jantan itu spraying, beda dengan betina, ya kan? Tarawih sendiri paling sedikit berapa lama? Iya, 8 rakaat lah ya. Oke ya. Ustazah, kalau keputihan keluar pas lagi sementara sholat, abaikan. Apapun yang terjadi saat sholat, abaikan ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau berhenti minumnya sedikit lagi azan subuh, lagi minum azan, telan yang baru jangan dimasukin lagi. Tapi kalau ada sisa makanan boleh ditelan ya. Oke, sholat ba'diyah isya boleh ngikut imam, rawatib itu nggak ada berjamaah ya. Oke gitu ya. Ustazah sedang haid apa boleh ikut pengajian ke masjid? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk, 7 langkah akan berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Kenapa Ustazah kalau kita pelihara kucing jantan? Nah kan ini kan jadi salah paham ya. Jadi kucing jantan itu tidak masalah dipelihara. Cuman hati-hati kalau dia spraying ya. Ustazah sholat witir berapa rakaat? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Oke. Kalau 3 rakaat boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam. Kalau 2 kali salam itu 2 dan 1. Masing-masing pakai niat lagi ya. Oke gitu ya. Kalau perempuan udah tua boleh nggak sholat ke masjid? Perempuan tidak diwajibkan ke masjid, juga tidak diharamkan ke masjid ya. Aman saja, yang penting jangan tabarus, jangan dandan berlebihan ya, seperti itu oke.
Ustazah, saya nuntut suami sholat, tapi suami bilang banyak tuntutan, tapi buat bayar hutang. Kaitannya apa? Mau menghatamkan Al-Quran tapi tidak wudhu. Nah, kalau dia full Arab sangat dianjurkan berwudhu. Tapi kalau dia dari handphone atau ada Quran Latin, dia sunnah wudhu ya. Tapi kalau bisa ya wudhu aja ya. Kan kalau kita jaga wudhu, setiap kita berwudhu berguguran dosa-dosa pada wilayah tubuh yang kita wudhukan itu. Ya kan, kalau kita wudhu basuh muka, gugur dosa-dosa di muka. Kalau kita basuh tangan, gugur dosa-dosa yang ada pada tangan. Iya kan? Nah itu ya. Nah teman-teman wudhu itu guys, wudhu itu enak loh. Aku baca Quran atau tidak, aku tim yang jaga wudhu guys. Habis wudhu batal aku ambil lagi, batal aku ambil lagi, iya kan? Nah pertama adalah debu-debu yang ada pada tangan, wajah, bakteri itu kan hilang. Yang kedua kita jauh lebih seger kan, jauh lebih seger, jauh lebih oke kayak gitu kan. Kemudian yang ketiga kalau kita mati dalam keadaan berwudhu itu mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Iya kan? Nah, jadi kalau kita wudhu itu kita biasakan, itu kita enak ya guys. Nah, ya kan? Nah, kalau orang nggak sholat, dia pagi mandi, sore mandi, berapa banyak debu di wajahnya? Ya bertumpuk-tumpuk, dia nggak wudhu gitu ya. Ini mohon maaf, naik motor pula, alamak jang. Ya udah bertumpuk-tumpuk. Ah, gimana mau glowing? Kayak gitu sih. Ya kan? Bom. Kalau nggak wudhu nanti kayak bom-bom. Kayak kucingku ya guys. Nah, Ustazah gimana cara menjawab azan ya? Cara menjawab azan adalah ketika imamnya mengucapkan, ketika muazinnya bilang Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an. Halo guys. Apakah mikrofon aku meninggal dunia dan udah masuk? Halo guys ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, jangan mati lagi kamu. Oke ya. Jangan mati lagi ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Oke guys, coba kita nggak usah lagi pakai mikrofon ya guys. Mikrofonnya lagi jahat sama aku ya guys. Oke, kalau nggak pakai mikrofon, I think is okay ya guys. I think is okay ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, yuk kita mulai lagi, kita lanjut ya. Ustazah, kalau nggak baca niat puasa Ramadan nggak apa-apa ya. Bahkan menurut Imam Hanafi, baca niat puasa Ramadan itu sebenarnya cukup 1 kali untuk 30 hari ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke ya. Oke ya, nggak apa-apa lah suaranya dalam ya, nggak apa-apa ya guys ya. Ustazah, kapan kita mengerjakan sholat sunat wudhu? Ya kita, oh iya cara menjawab azan. Ketika muazinnya mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jawabannya sama. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika imamnya mengucapkan muazzinnya mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian setelah itu kita pada azan subuh muazzinnya akan bilang as-shalatu khairum minan naum
ya, maka jawabannya sodakata wa barorta. Oke, sodakata wa barorta. Ketika Allahu Akbar, la ilaha illallah, jawabannya sama. Oke, jadi bedanya cuma dua. Waktu hayya 'ala sholat dan hayya 'alal falah, jawabannya adalah adalah la haula wala quwata illa billah. Ketika jawabannya adalah pada as-sholatu khairum minan naum, jawabannya adalah sodakata wa barorta ya. Oke. Ustazah, bubuk mie instan kehirup kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Lain kali jangan lagi ya. Ada aja. Bubuk mie instan terhirup. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Oke ya. Temen tuh lucu ya. Oke, rambut keluar-keluar saat sholat gimana Za? Kalau jempolnya keluar gimana Za? Terus kalau mukenanya melorot gimana Za? Terus bubuk mie instan kehirup gimana Za? Terus kalau sarungnya melorot gimana Za? Kayaknya penuh derita gitu loh. Kayak gitu ya. Kayaknya ada-ada aja kayak gitu loh. Perasaan aku udah puluhan tahun sholat nggak ada melorot ya kayak gitu ya guys. Aku ngomel sendiri guys. Itu aku cuma ngomong dari diriku sendiri aja. Oke ya guys. Oke. Ada-ada aja. Ya udahlah, ku terima nasibku ya. Ustazah, kapan kita mengerjakan sholat sunat wudhu? Ya, sholat sunat wudhu itu dikerjakan setiap kita habis ngambil wudhu. Misalnya jam 2 siang bingung mau ngapain ya, maka teman-teman lakukan sholat sunat wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa. Oke, ini wajah-wajah cool semuanya aku tengok sampai meninggal dunia. Cool terus. Ustazah, saat sholat duha 4 rakaat bisakah kita lakukan sekaligus? Bisa. Ya, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Oke ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, sahkah zakat fitrah kalau takarannya lebih? Nanti niatnya zakat dan sedekah ya. Ustazah, Ustazah, saat puasa boleh tidak menghirup fresh care? Sebenarnya tidak sampai batal, tapi nggak usah lah, hati-hati ya. Oke ya, Ustazah kayak gini yang aku cari. Ya, Ustazah kayak gini yang aku cari. Ya, sudah lama tidak menemukan aku ya. Ya, apa jawabannya ya udah kebaca pula. Ustazah, apakah sholat taraweh digabung 4 rakaat? Boleh. Taraweh itu karena sholat malam. Kalau dia sholat malam, dia bagusnya dua-dua. Kalau di malam hari guys, misalnya sholat taubat malam, taraweh malam, tahajud malam. Kalau dia malam, kayak mulail matna. Sholat malam itu bagusnya dua-dua. Tapi kalau dia siang, sholat duha siang ya. Kemudian qobliyah zuhur siang, sholat taubat siang, itu boleh 4. Oke, lebih bagus aja 4 ya. Tapi dua-dua aja lah guys. Teman-teman 2 aja lupa juga rokaat. Apalagi 4, nggak yakin aku. Dua-dua aja lah, sama aja kok guys. Dua-dua aja. 2 aja lupa rokaat. Tadi udah baca Al-Fatihah nggak ya? Tadi udah ruku nggak ya? Dua-duanya bisa lupa rokaat, apalagi pula 4. Nyak kali pun gayanya si kawan ini. Oke ya guys, Ustazah bolehkah baca doa iftitah yang pendek? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau bacaan pas taraweh gak menurutin imam, gak apa-apa. Ya, yang penting waktu imamnya baca ayat pendek, Mbak baca Al-Fatihah. Yang penting waktu imamnya baca ayat pendek, Mbak baca Al-Fatihah. Ya kan? Nah, oke. Sholat menangis tidak batal. Cuman hati-hati kalau nangis saat Al-Fatihah. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Nangis, gak apa-apa tuh, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Gak apa-apa, tapi nangisnya berhentinya pas wakaf. Tidak boleh. Alhamdulillah.
Nah itu susah, itu ulang lagi Al-Fatihahnya dari awal. Jadi coba nangisnya kasih timer dulu cuy. Nangisnya itu waktu wakaf aja. Aku nggak nangis kayak gitu Ustazah. Aku nangisnya bercucuran air mata saja ke bawah. Bercucuran aja tapi aku tetap baca. Ya karena betapa pedih ini ya Ustazah. Oh kalau cuma bercucuran doang, bacaannya tetap lancar, aman. Oke. Gitu ya guys. Oke. Teman-teman, Ustazah tahu semua pikiran kita, hati-hati. Oh iya, hati-hati dong. Aku tahu apa yang kamu nggak tahu. Ini teman-teman masih baring dari subuh aja aku tahu. Ada yang sambil nyetrika, ada yang sambil baring, udah lemes, udah tunggang langgang. Aku tahu guys, yang masih pakai daster dari tadi malam pun aku tahu. Yang belum bangkit dari tempat tidur ada. Ya, yang sambil jualan pun ada. Ini ya, tahu aku. Iya kan? Nah aku ditaruh dimasuk kantong lah, aku dibawa sambil nyetrika lah, dibawa sambil jemur pakaian lah. Ya kayak mana lagi ya kan. Ustazah, oke, sholat taraweh ada berapa kali dalam semalam ya? 8 dan 20 ya. Oke, 8 dan 20 ya. Oke gitu ya guys. Oke ya. Oke. Ustazah, oke, ya tahulah. Tahulah. Yang aku sekarang sedang ditaruh di mesin cucian juga tahu ya. Oke ya, Ustazah, saya sudah kena ginjal ataupun sudah cuci darah. Wajibkah berpuasa? Kalau nggak sanggup lagi vidya aja Pak. Vidya aja nggak masalah Pak ya. 1,4 kilogram beras per harinya ya. 1,4 kilogram beras per harinya ya. Ustazah dibawa ke kamar mandi aku tahu. Di pasar juga dibawa. Di toilet juga aku dibawa. Walaupun aku sudah mandi ya itulah nasibku ya kan. Di kedai sambil jualan ya kan. Sampai jualan cabai, jualan ikan. Nah enggak apa-apa. Ustazah, saya nggak, Ustazah, oke ya, semoga jualannya lancar ya. Oke, Ustazah, cara ngitung zakat emas kalau emasnya sudah sampai 85 gram, ya misalnya 1 gram berapa? 1 gram misalnya 3 juta ya, atau 2,5 juta ya. Kali 85 gram bagi 2,5% ya, bagi 2,5% ya. Ustazah, kalau sudah fidyah apa wajib kodo? Nah, kalau udah kodo aja dulu guys ya. Kalau udah kodo, teman-teman kodo aja dulu. Jangan cepet-cepet ganti fidyah, nanti uangnya habis ya. Kalau udah kodo aja dulu ya. Jangan cepet-cepet bayar fidyah. Karena fidyah itu hanya buat orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Ya, tidak mampu, dia setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia mimisan, ya setiap puasa dia pingsan ya. Nah itulah dia kodo ya. Oke Ustazah, kalau sholat gak pakai iftitah gak apa-apa. Hanya saja kalau sholat tidak pakai iftitah, nanti dia tidak dapat pahala sunnah ya, tidak dapat pahala sunnah iftitah. Iftitah itu adalah status hukumnya adalah sunnah muakkad. Cara cobain makanan. Kalau sekedar mencicipi makanan dan dilepehkan lagi tidak batal kecuali ditelan. Tapi kalau cara mencicipi makanan masakan saat puasa aku tak tahu, tak pernah pula aku cicipi masakan. Masak aja aku sekali seabad. Ya tapi kayak mana lah ya kan. Nah itu bukan ilmuku. Yang penting pandailah caranya ya guys. Coba cara mencicipi makanan itu tanya sama Mbak Aini ya. Tutorial mencicipi makanan. Nah yang penting dikeluarkan ya guys. Oke ya guys. Ustazah, oke. Profesi supir jarak jauh, apakah termasuk safar? Boleh tidak berpuasa? Oke, kalau dia udah profesi dia tidak safar. Safar itu adalah pergi untuk kembali ya, pergi untuk kembali ya. Oke ya. Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Nanti Bapak jadi kodo loh, Pak. Jadi kodo lagi loh, sama aja kok guys ya, jadi kodo lagi. Kalau nggak malah bayar fidyah, mahal loh. 1,4 kilogram beras per hari itu mahal loh ya. Oke ya Ustazah, kalau oke aman ya Ustazah, sebentar ya. Oke, imam sholat taraweh terlalu cepat, terus kita nggak nurutin bacaannya, langsung aja nggak apa-apa. Ada beberapa asumsi imam itu cepat bacaannya. Yang pertama karena biasanya bacaan ruku dan sujudnya
hanya 1 kali saja. Yang kedua adalah biasanya karena imam itu dia baca Al-Fatihahnya cepat, yang penting tepat panjang pendeknya nggak apa-apa. Yang ketiga, kadang-kadang waktu sami Allahu liman hamidah ya, maka Rabbana walakal hamd. Nah itu aja dia, makanya dia cepat-cepat ya kan. Nah ini kendala bagi jemaah-jemaah yang udah sakit lutut, tulang ya kan. Nah ini susah sekali ya. Ustazah, bayar fidyah ke orang miskin atau ke pejabat agama? Ke orang miskin ya. Ustazah, oke ya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Sakit ambeien boleh nggak tidak berpuasa? Ambeien puasa aja, nggak ada hubungannya. Ambeien tuh puasa aja. Kalau sholat aja. Kalaupun keluar darah ambeiennya itu tidak ada masalah ya, karena darah ambeien itu selagi dia masih di wilayah ambeiennya itu najisnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Saya rindu Ustazah kajian Mbak Umi Siti, ini kan ilmu juga, kajian juga. Sama kan Mbak? Oke ya, sama aja kan Mbak Umi? Oke, sama kan? Nah, coba ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Kalau keluar darah penyakit pas puasa gimana ya? Darah apa? Kalau istihadah yang keluar itu tidak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah Yobana tuh, taraweh 4 rakaat gimana caranya? Sengaja aku sholat taraweh 8 rakaat lah ya, 2 sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, salam kanan salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke gitu ya. Ustazah kehujanan lalu kemudian kehujanan naik motor brem lalu kemudian masuk air hujan ke mulut, ketelan, batal dong Mbak? Batal loh. Oke. Wah ini bagus dibuatkan video ini. Bagi teman-teman yang naik motor di musim hujan mengkem. Karena ketelan air hujan batal. Lumayan juga kalau ketelannya banyak ya. Ide yang menarik. Oke gitu ya. Oke. Dilepehkan aja ya. Oke. Ustazah, oke. Anak saya usia 18 tahun. Bolehkah membayar zakat? Bolehkah membayar zakat ke kakak saya? Ke tantenya? Boleh. Yang penting tantenya miskin atau fakir. Fakir adalah tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Sholat duha jam 11 boleh, pokoknya 1 jam menjelang azan zuhur batasnya. Kalau sholat sunnah baca wajib takbiratul ikhram dulu. Ya iya dong, masa ya iyalah, terbalik. Ya jadi kalau takbiratul ikhram tuh wajib cuy. Yang takbirnya gini, Allahu Akbar itu wajib. Mau sampai sholat di akhir dunia pun tetap wajib nih, yang pertama ini. Wajib ini nggak bisa nggak mau sholat apapun. Nanti waktu ruku Allahu Akbar itu nggak wajib lagi ngangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah itu nggak wajib lagi ngangkat tangan. Makanya teman-teman ada sebagian di masjid kok orang-orang yang ada yang begini waktu ruku, ada yang tidak waktu ruku kayak gitu. Itu sunnah saja. Itu sunnah saja ya. Allahu Akbar awalnya. Nah nanti rukunya yang ngangkat tangannya ruku itidal itu sunnah. Ustazah saya jualan sembako, saya jualan madu. Ada yang laporan dia jualan sembako. Semoga sembakonya sehat ya. Semoga sembakonya laris ya. Oke, lucu-lucu kawan-kawan ini. Oke, gitu ya. Ustazah, di saat sholat batuk bocor bawah, batal nggak? Batal. Lagi batuk, bocornya di bawah, batal. Cebok dulu, baru teman-teman sholat lagi ya. Oke guys, ya. Mengangkat tangan dalam sholat yang pertama ini wajib. Ya, wah, yang pertama ini wajib ya. Lalu kemudian ruku, i'tidal itu sunnah saja. Kenapa lah teman-teman nih ketawain aku terus siang-siang cuy? Oke ya. Ustazah, imam taraweh nggak baca iftitah nggak apa-apa ya. Nah itulah ya kan, dia mempertimbangkan teman-teman itu. Oke ya. Oke gitu ya.
Ustazah, sholat duha 4 rakaat, 1 kali salam boleh? Boleh banget ya. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Nah semuanya itu baca ayat pendek ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh share tautan, tap layarnya, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini, senasib sepenanggungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Oke, Ustazah, nangis batal nggak? Nangis tidak membatalkan puasa, kecuali nangisnya sambil makan kurma ya. Oke ya. Jadi guys, ngupil banyak kali yang batal ya katanya ya. Nangis katanya batal, korek kuping batal, korek hidung batal, ya nelan air ludah katanya batal, buang angin batal, BAB batal. Banyak kali pun yang batalkan puasa. Nggak ada itu. Selagi tidak ada dalil yang menegaskan itu semua batal, maka dia tidak batal. Oke, nelan air liur, nelan sisa makanan, kemudian nelan dahak, kemudian nelan darah gigi, menelan ujian hidup, beban ya, semuanya itu tidak batal ya. Oke, jadi korek kuping nggak apa-apa Zah, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Korek kuping tapi jangan sambil makan kurma. Oke, kemudian korek hidung ya, jangan sambil makan kurma. Oke, nge-clear ya teman-teman ya. Oke, udah. Batuk berdahak gatal-gatal batal nggak? Ya enggak lah mbak, kan dia tidak bisa menghilangkan dahaga ya kan. Nah oke ya guys. Ustazah, oke, sholat nggak pakai celana dalam nggak apa-apa, nggak usah pakai. Kalau kena keputihan, kalau kena najis, nggak usah dipakai celana dalamnya ya. Pakai celana dalam aja harus konfirmasi ke aku ya. Jadi kalau udah keputihan, cebok, celana dalamnya nggak usah dipakai. Hati-hati ya, simpan dalam tas kalau lagi safar. Kemudian ganti celananya atau ganti panty liner ya, atau ganti celana dalamnya dengan yang baru, oke? Karena kalau keputihan tidak boleh pakai celana dalam yang sudah kena keputihan itu. Oke ya guys, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah oke ya guys. Ustazah, oke, live sekarang siapa ya? Aku. Ustazah, imam baca Al-Fatihah, ngikutin bacaan imam. Jadi gini, ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Walaupun iftitahnya belum selesai. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Lalu ketika imamnya itu cepat kali kayak rudal, dia langsung dia ruku, Allahu Akbar. Maka makmumnya ruku saja ikut imam. Oke, tuh keputihan saya sudah membaik minum madu akasia tuh guys. Tuh, masya Allah ya. Nanti keputihan, haid gak lancar, kayak gitulah, kolesterol, hipertensi, suka marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya teman-teman belinya madu akasia. Ya belinya madu akasia nanti ya. Kecuali kalau teman tulang, tumit, lutut, pinggang, nah itu belinya adalah madu osteo ya. Oke ya guys, masya Allah ya. Hipertensi yang suka emosi-emosi, nah, akasia ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah, takbir kedua tangan yang benar seperti apa? Tidak wajib ngangkat tangan, tapi dia tetap posisinya seperti ini. Takbir pertama aja yang wajib ngangkat tangan ya. Oke. Takbir pertama aja yang wajib ngangkat tangan ya. Oke. Ustazah, kalau imam terlalu cepat, ya itulah mbak. Imam terlalu cepat itu problem sebenarnya guys. Problem sebenarnya guys, iya kan? Tapi teman-teman ikut aja imamnya, teman-teman gak dosa kok. Nanti imam yang menanggung semuanya, ya kan? Baru mau sujud, lututnya sakit, imamnya udah Allahu Akbar gitu. Baru mau duduk, imamnya udah sujud, Allahu Akbar gitu ya. Nah, itulah guys ya. Selamat menikmati ya guys. Oke ya. Ustazah, lambung, hipertensi, kolesterol, akasia. Coba teman-teman tuliskan keluhannya. Ada di 2 madu ini. Pokoknya antara 2 itu aja semua ada. Akasia dan osteo. Ini madu lagi viralnya. Ter-CO setiap hari ratusan kilo. Nggak pernah 90 kilo. Nggak pernah cuma 10 kilo. Nggak pernah. Setiap hari di akun kita ratusan kilo.
Itu saking banyaknya orang sakit lutut. Oke ya, Ustazah. Oke ya, ambeien boleh ke akasia, osteo, ambeien osteo ya. Oke ya, darah rendah akasia ya, lambung boleh ke akasia ya. Tangan kebas boleh ke osteo ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke itulah Mbak Teh Wiwi. Taraweh lupa baca niat, jawabannya harus baca niat. Nggak bisa nggak ya. Lutut boleh ke osteo. Ada yang udah membaik dengan madunya, boleh tulis di kolom komen ya. Oke. Haid 6 sampai 7 hari. Jadi aku mandi wajib tiba-tiba di hari ke-9 keluar lagi. Ya itu haidnya nggak teratur. Itu tetap haid, Mbak. Ya, itu tetap haid maksimal 15 hari. Oke ya, nah oke pakai panty liner herbal boleh, nggak masalah ya. Oke, Ustazah.